Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Barmianti. Saya mahasiswa PPG Batch 3 dari LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 2504011131129. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja dalam video pembelajaran di kelas 5A UPTD SD Negeri 2 Ranggang, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Yes, wow. Semangat ya? Ngantuk? Tidak, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam hari ini, sebelumnya kita harus membaca doa. Yuk baca doa dulu sama-sama, dilanjutkan nanti dengan surah pendek yaitu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Li sadri wa yassir li uqdatam min lisani yafqahul qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahul Azim. Baik, kelas 5 hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Seman sama Irsyad. Baik, semuanya sudah siap ya? Posisinya duduk sudah siap. Kemudian buku-bukunya silakan disiapkan. Buku pelajaran kita pendidikan agama Islam silakan dikeluarkan. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang manusia sebagai khalifah. Ada beberapa tujuan yang akan kita capai pada hari ini, nak. Yang pertama, kalian mampu nantinya menyebutkan makna dari seorang khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah itu, Ibu harapkan kalian nanti memahami. Maksudnya khalifah itu seperti apa, ya. Kemudian yang kedua, kalian diminta mampu menyebutkan contoh-contoh tugas khalifah. Karena manusia itu sebagai seorang khalifah, kemudian nanti juga mempunyai tugas utama dari khalifah tersebut. Nah, Ibu harapkan kalian nanti mampu menyebutkan contoh-contohnya. Contoh tugas utama khalifah itu seperti apa. Itu tujuan kita yang kedua. Kemudian tujuan kita yang ketiga adalah menemukan perilaku-perilaku khalifah di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu baik sekolah maupun lingkungan di rumah. Baik, sekarang sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu mau tanya. Khalifah itu apa? Pemimpin. Baik, nanti kita akan sambung dengan materi tentang manusia sebagai khalifah.
Baik, di sini Ibu ada punya 2 gambar. Silahkan kalian mau menebak kira-kira gambar ini apa nanti hubungannya dengan khalifah. Ya. Yang pertama Ibu punya gambar seperti ini. Silahkan dilihat. Gambar orang apa ini? Gambar orang belajar, gambar orang mengaji, gambar orang menuntut ilmu. Kira-kira apa hubungannya dengan khalifah ini? Belajar, menuntut ilmu. Adakah hubungannya dengan khalifah atau dengan tugas khalifah? Apa hubungannya? Nah, yang kedua nih sama gambar orang sedang belajar juga. Nanti kita akan tahu apa hubungannya kedua gambar ini dengan seorang khalifah. Sekarang Ibu minta kita bisa memperhatikan beberapa materi yang sudah Ibu siapkan tentang manusia sebagai khalifah. Nah, apa itu bacaannya tuh? Manusia sebagai khalifah. Ini yang akan kita pahami hari ini ya. Pembahasan kita yaitu tentang manusia sebagai khalifah. Kira-kira khalifah tadi apa nak? Pemimpin. Ya, apakah betul manusia itu sebagai khalifah disebut dengan pemimpin? Nah, ini dia. Pengertian daripada khalifah itu sendiri adalah, boleh dibaca sama-sama? Khalifah adalah Pemimpin yang memiliki tugas untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintah Allah dan memanfaatkan segala isinya. Nah, ini adalah pengertian dari khalifah atau makna dari kata khalifah itu sendiri, yaitu pemimpin yang memiliki tugas utama untuk mengurus bumi dan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta memakmurkan bumi dan memanfaatkan segala isi bumi ini untuk hal kebaikan. Nah, kemudian kira-kira tugas sebagai khalifah ini ada nggak dijelaskan di dalam Al-Quran? Manusia sebagai khalifah ada nggak dibahas di dalam Al-Quran? Ada. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ayat Al-Quran yang berkaitan menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah itu ada di dalam Quran surah Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Baik, ada yang bisa baca? Atau kita langsung baca artinya saja ya? Nah, apa yang dijelaskan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ini? Coba kita baca sama-sama. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada anak-anak kamu hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami masih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini adalah arti dari Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu surah yang menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, artinya Allah ngomong sama malaikat. Apa kata Allah? Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Lalu kata malaikat apa? Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, ya Allah? Itu kata malaikat. Jadi seakan-akan malaikat meragukan, iya, seakan-akan malaikat meragukan Allah. Lalu apa kata Allah? Terus lagi kata malaikat, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu, kata malaikat. Jadi seakan-akan malaikat merasa lebih mulia daripada manusia, gitu ya. Artinya kalau manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini, seakan-akan manusia ini hanya bisa menumpahkan darah, berbuat kerusakan dan sebagainya. Lalu apa kata Allah? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah menjawab perkataan malaikat itu dengan kata-kata seperti itu. Dia berfirman,
Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kenapa kira-kira Allah memilih manusia itu untuk dijadikan khalifah? Karena memiliki akal dan nafsu, itu bedanya. Ya, bedanya manusia dengan yang lainnya. Coba bayangkan kalau Allah memilih hewan jadi khalifah, gimana kira-kira? Rusak jadinya karena hewan tidak punya akal. Nah, itu alasan Allah memilih manusia untuk dijadikan khalifah. Kemudian berikutnya, tentunya kita sebagai khalifah di muka bumi ini mempunyai tugas utama. Atau mungkin juga tugas yang lumayan berat dibandingkan yang bukan khalifah. Apa saja kira-kira tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Di sini Ibu sajikan ada 4 yang utama. Yang pertama apa? Belajar, menuntut ilmu, terus mencari ilmu, itu adalah tugas kita yang utama. Makanya tugas khalifah itu diserahkan kepada manusia. Karena manusia mampu dengan akalnya, mampu dengan otaknya untuk terus menuntut ilmu. Nuntut ilmu itu kan enggak cuma di sekolah seperti kita, banyak. Ya, mau nuntut ilmu di pengajian, mau nuntut ilmu di pesantren, dimanapun. Ya, yang namanya nuntut ilmu tidak hanya harus di sekolah. Itu kewajiban manusia yang pertama adalah menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, dan memelihara diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan menyengsarakan. Yang ketiga, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang terakhir, agar tetap lestari. Nah, itu adalah tugas utama sebagai khalifah. Baik, berikutnya Ibu punya tugas ya untuk kita sama-sama. Kita bagi kelompok ya. Tugas kalian per kelompok ini adalah apa kira-kira tugasnya ya? Tugas kalian apa? Ada yang tahu kira-kira? Nah, ini kelompok 1, silakan kalian tulis nama dan nama kelompok dan anggota kelompok kalian. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Silahkan ditulis nama kelompoknya dan anggotanya. Nah, tugas kalian per kelompok adalah kelompok 1 dan 2, 3 menulis, menggambar. Kita bikin gambar, bikin poster yang berhubungan dengan tugas manusia sebagai khalifah. Sekarang kelompok 1, kalian kira-kira mau pilih yang mana yang digambar ini, yang dibikin poster? Tugas yang mana? Yang mana? Yang keempat, menjaga alam lingkungan sekitar agar tetap lestari. Silahkan kalian kreasikan gambar di sana bagaimana manusia bertugas sebagai khalifah untuk menjaga alam sekitar. Kemudian kelompok 2, pilih yang mana? Nomor 3, tolong menolong dalam kebaikan. Silakan kalian gambar dengan kreasi terbaik kalian bagaimana tugas manusia sebagai khalifah itu dalam tolong menolong kebaikan. Yang terakhir, kelompok 3, terus belajar dan menuntut ilmu. Silakan dibikin dari sekarang, tugasnya dikerjakan, dikreasikan sebagus mungkin. Ya, dikasih warna yang cantik, dikasih warna yang bagus, supaya hasilnya juga bagus. Ya, diberi warna ya. Nanti kita presentasikan. Kalau sudah selesai, kerjasama ya, semuanya harus bekerja. Sudah? Diberi warna aja supaya cantik. Semuanya harus kerja sama sambil. Ya, sudah? Sekarang kita presentasikan, silakan maju ke depan kelompok 1.
Silakan kelompok 1, silakan maju. Ayo. Nah. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Nah, kelompok 1 menggambar tentang apa? Alam agar tetap lestari. Alam agar tetap lestari. Nah, itu adalah salah satu tugas dari seorang khalifah. Baik. Silakan duduk. Ya, selanjutnya kelompok 2. Nah, kelompok 2 menggambar tentang, silakan dijelaskan apa gambarnya? Saya telah menggambar tentang tolong menolong. Iya, tolong menolong merupakan salah satu tugas dari seorang Khalifah. Iya, boleh duduk kelompok 2. Kemudian yang terakhir silakan maju kelompok 3. Ya, silakan maju. Ya. Nah. Kelompok 3 siapa yang mau menjelaskan? Samil, silahkan. Samil dan kelompoknya tadi telah menggambar apa, Samil, tugasnya? Belajar dan menuntut ilmu. Ya, gambar apa yang kamu sudah bikin dan kawan-kawan? Belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran. Baik, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 3. Silahkan duduk. Ya. Ngantuk ya? Ya, kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Sekarang kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Ibu akan bagikan ini tugas mandiri kalian untuk dikerjakan masing-masing. Kalau tadi sudah kerja kelompok bersama, ini adalah tugas masing-masing yang semuanya jawabannya ini ada di penjelasan Ibu. Ya, dari kelompok 3 dulu. Silakan dibagi. Jangan lupa tulis nama ya, supaya Ibu mudah menilainya. Ya, silakan dibagi. Jawab dengan pendapat kalian masing-masing sesuai pemahaman kalian setelah Ibu jelaskan tadi. Ya. Silakan dikerjakan dengan baik dan Ibu harapkan mengerjakan masing-masing sesuai kemampuan kalian. Sudah cukup ya? Boleh dikumpul? Silahkan dikumpul. Nah, Anwar, sudah terjawab semua? Baik, Ibu koreksi sebentar ya. Dari jawaban kalian, Ibu dapat simpulkan untuk pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 5, insya Allah 100% betul semua ya. Boleh tepuk tangan dong, paham artinya. Hanya saja di soal nomor 3 dan 4, sebagian masih ada yang belum sempurna. Walaupun nggak salah nak, nggak salah, jawabannya hanya kurang sempurna ya. Apa yang kita pelajari tadi sudah nak? Tentang apa? Manusia sebagai khalifah. Masih ingat tugas-tugas manusia sebagai khalifah apa? Tolong menolong dalam kebaikan. Menjaga diri dari bahaya. Menjaga diri dari bahaya. Kemudian menjaga alam.
Menuntut ilmu. Bagus semuanya ya. Betul semuanya jawaban kalian. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa manusia diciptakan Allah ke muka bumi ini bertugas sebagai khalifah. Apa saja tadi tugas khalifah? Karena khalifah itu sebagai pemimpin maka mempunyai tugas yang cukup berat. Apa saja? Yang pertama kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua menjaga alam bumi ini agar tetap baik. Serta menghindari segala sesuatu yang dapat merusak bumi. Itu tugas kita sebagai khalifah. Mudah-mudahan anak-anak ibu di kelas 5A ini bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah dengan baik. Amin ya. Kemudian berikutnya ada yang ditanyakan kalau mungkin yang ada kurang mengerti? Samil, silahkan. Di bagian membahayakan diri sendiri, saya masih kurang mengerti di bagian membahayakan diri. Iya. Di bagian tugas yang menghindari dari segala sesuatu yang membahayakan diri. Contoh, Ibu kasih contoh. Pernah dengar orang minum minuman keras? Pernah dengar orang narkoba? Nah, itu adalah salah satu contoh yang menyebabkan diri kita berbahaya. Ya, orang yang mengerti tugasnya sebagai khalifah, maka pasti akan menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Paham, Samil? Nah, bukan hanya itu, apapun perbuatan yang akan membahayakan diri kita, maka harus kita hindari, harus disayangi diri, Nakai. Karena kita diciptakan Allah untuk memimpin bumi. Jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, baik. Ibu rasa kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita akhiri untuk pembelajaran hari ini ya dengan membaca doa. Baik, silahkan dibereskan buku dan alat tulis kalian. Kita siap-siap baca doa. Oh iya, sebelum kita baca doa, satu hal Ibu lupa. Untuk materi kita berikutnya nanti ya. Untuk materi berikutnya minggu akan datang, insya Allah kita akan belajar tentang indahnya saling berbagi. Agama Islam juga mengajarkan kita untuk berbagi. Kira-kira di dalam Islam itu berbagi itu seperti apa, Nak? Berbagi makanan, berbagi uang, apa lagi? Berbagi minuman. Nah, di dalam Islam ajaran berbagi itu biasanya disebut dengan apa, yo? Apa, Nak? Zakat, pintar. Nah, insya Allah minggu akan datang pertemuan kita pembelajaran pendidikan agama Islam akan membahas tentang zakat. Ya, siapkan untuk minggu yang akan datang. Untuk hasil pekerjaan kalian nanti akan Ibu bagikan sesuai nilainya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa. Ya, silakan baca doa sama-sama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal warzuqna tiba'ah wa arinal Marilah kita akhiri bersama-sama pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.